Nggak cinta. Bukannya kita udah berencana menikah tahun depan? Lupain semua rencana kita, Xavier. Sebenarnya, aku mencintai laki-laki lain. Apa? Siapa cowok itu? Kamu lagi bercanda kan sayang? Kenapa kamu bisa berpaling? Hati manusia nggak ada yang tahu. Selamat tinggal, Xavier. Aku kecewa sama kamu, Alicia. Padahal aku udah mengorbankan semuanya buat kamu. Maafin aku, Xavier. Aku sayang banget sama kamu. Tapi aku nggak mau hidup kamu menderita sama aku. 3 bulan berlalu setelah aku putus dengan Xavier. Aku jadi depresi dan sering sakit-sakitan. Anda memiliki asam lambung akut. Jangan banyak pikiran, atau itu akan membahayakan nyawa Anda. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Selain broken home, aku juga sakit-sakitan dan gak punya siapa-siapa lagi. Mengapa Anda menangis, Nona? Penyakit ini bisa disembuhkan, asal Anda bahagia. Gak apa-apa kok, Dok. Di mana aku harus mencari kebahagiaan itu? Gak ada kebahagiaan yang tersisa buat aku, Dok. Ini resep obatnya ya, Anda bisa menebusnya di apotek manapun. Terima kasih banyak, Dok. Kenapa takdir begitu kejam? Aku gak sanggup lagi hidup di dunia ini. Semoga aja di kehidupan selanjutnya aku terlahir bahagia dan banyak yang menyayangiku. Kamu mau loncat ke bawah? Sakit loh. Kamu siapa? Aku cuma orang gabut yang lagi cari angin aja di rooftop. Kamu gak usah ikut campur urusanku. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Jelas ada, kalau kamu loncat, aku bakal jadi tersangka. Dan juga, kamu yakin mau loncat? Iya kalau kamu langsung meninggal. Kalau enggak, lebih parahnya lagi kalau kamu masih hidup. Kamu bakal ngerasakan sakit yang sangat luar biasa. Dia bener sih. Allah sangat membenci orang yang bunuh diri. Dan neraka jahanam lah tempatnya. Kamu juga tahu kan? Dia bener. Penderitaanku di dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat nanti kalau aku bunuh diri. Kamu masih muda. Masa depanmu juga masih panjang. Kamu kira cuma kamu orang yang menderita di dunia ini? Banyak orang yang lebih susah. Bahkan anggota tubuh mereka juga tidak lengkap. Apa mereka menyerah untuk hidupnya? Enggak. Mereka berjuang untuk hidup dan bahagia. Kamu tahu apa? Mungkin kamu terlahir dari keluarga yang penuh kasih sayang, sedangkan aku enggak. Emangnya kamu kenal aku? Kamu tahu dari mana kalau hidupku bahagia? Hah? Dari penampilanmu, kamu seperti orang berada yang berpendidikan tinggi. Bukan lulusan SMP kayak aku. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya aja. Bisa aja kamu tertipu. Kalau kamu masih keras kepala, ya udah silakan loncat. Tapi tunggu aku pergi dulu. Karena aku nggak mau terseret masalah konyol kayak gini. Dia nyebelin banget, siapa juga yang mau loncat? Hah, gara-gara cowok nyebelin semalam, akhirnya aku coba ngelamar pekerjaan jadi OB di rumah sakit ini. Jadi Anda cuma lulusan SMP ya? Iya Pak. Apa untuk menjadi OB, syaratnya harus minimal lulusan SMA? Gak ada minimal pendidikan kok. Yang penting bekerja keras dan jujur. Hah? Jadi saya diterima kerja di sini Pak? Kapan saya bisa mulai bekerja? Kamu bisa mulai bekerja sekarang. Untuk seragamnya, nanti kamu minta ke kepala OB ya. Kalau saya boleh tahu, kepala OB yang mana ya Pak? Bentar saya panggilkan. Ref? Iya Pak Sunanto. Hah? Dia kan cowok nyebelin yang di rooftop semalam. Dia seorang OB. Ini ada OB baru. Tolong kamu kasih seragam buat dia dan jelasin soal kerjaannya ya. Baik Pak. Kamu kan cowok yang semalam di rooftop. Kamu seorang OB. Iya, kenapa emangnya? Kaget. Semalam kamu ngira aku orang berada kan? Maaf aku nggak tahu. Soalnya penampilan kamu kayak orang kaya. Aku kan udah bilang, jangan menilai orang dari penampilan luarnya aja. Apa kamu tersinggung sama kata-kataku semalam? Maaf ya. Jujur, aku emang agak tersinggung. Tapi ya udahlah, sekarang kita partner kerja. Aku Ref. Aku Alicia. Makasih ya buat semalam karena udah bikin aku sadar. Iya, sama-sama. Bunuh diri bukan solusi, tapi awal dari penderitaan yang sebenarnya. Iya, aku tahu. Mulai sekarang, aku bakal semangat kerja demi mengejar cita-citaku.
Emangnya apa cita-cita kamu? Aku pengen punya toko kue. Nggak harus besar, kecil-kecilan aja. Soalnya aku suka bikin kue. Cita-cita yang bagus. Aku bakal dukung kamu, Alicia. Cita-cita kamu apa, Ref? Apa ya? Mungkin punya istri cantik yang pintar bikin kue. Di, kamu lagi gombalin aku ya? Maybe. Kamu nyebelin tahu nggak? Itu kan Alicia. Apa itu cowok yang bikin Alicia mutusin aku dulu? Maaf ya lama. Kamu udah dari tadi nunggunya sayang. Aku baru nyampe kok. Ayo kita pulang. Kenapa Xavier liatin OB itu ya? Jangan-jangan dia mantan pacarnya Xavier. Apa Alicia kerja jadi OB di sini? Dan dia lebih milih cowok itu daripada aku. Sayang, kenapa kamu liatin OB di rumah sakitku tadi? Bukan urusan kamu. Urusan aku lah. Aku nih istri kamu loh, Xavier. Aku nggak pernah setuju dengan pernikahan ini. Mama yang memaksaku. Ini ada apa sih ribut malam-malam sampai kedengeran di kamar mama? Nggak ada apa-apa, Ma. Aku capek mau istirahat. Xavier, mama baru selesai bicara. Dasar anak itu. Sebenarnya ada apa, Violet? Kenapa kalian berantem? Tadi aku lihat Mas Xavier liatin cewek di rumah sakit. Pas aku tanya, dia malah marah. Cewek? Apa rambutnya panjang belah tengah? Iya, Mah. Tingginya hampir sama dengan aku. Kalau dilihat-lihat, dia emang cantik. Hah, itu pasti Alicia mantannya Xavier. Kenapa dia muncul lagi sih? Padahal mama udah ancam dia buat jauhin Xavier. Gimana dong, Mah? Aku takut Mas Xavier balikan sama dia. Kamu tenang aja, mama punya rencana yang bagus. Hah? Capek juga bersihin koridor rumah sakit segede ini. Alicia, kita perlu bicara. Xavier, kamu ngapain di sini? Aku sengaja datang ke sini buat ketemu sama kamu. Kamu mau apa dari aku, Xavier? Aku cuma mau bilang kalau aku udah nikah sekarang. Oh, selamat ya, Xavier. Semoga kamu bahagia sama istri kamu. Apa cowok yang kemarin itu adalah cowok yang kamu cintai? Cowok? Oh, maksud kamu, Ref. Dia cuma teman sesama OB aja. Apa ini hidup yang kamu mau, Alicia? Padahal kalau kita menikah, kamu gak perlu susah kayak gini. Seandainya kamu tahu yang sebenarnya, Xavier, aku gak mau buat kamu jadi anak durhaka. Jawab, Alicia. Xavier, kamu udah nikah. Kamu gak boleh kayak gini. Kasihan istri kamu. Aku gak cinta sama dia. Aku cuma cinta sama kamu dari dulu, Alicia. Cukup, Xavier. Kita udah berakhir. Dan aku udah gak cinta sama kamu lagi. Tolong pergilah. Oke, aku pergi. Xavier, kalau aja kamu tahu, aku juga masih cinta sama kamu. Tapi takdir tidak berpihak sama kita. Jadi benar dia mantannya Xavier. Awas kamu ya. Dokter manggil saya. Iya, tadi kamu kan yang bersih-bersih ruangan saya. Iya dok, tadi siang saya merapikan ruangan dokter. HP dan uang saya hilang. Pasti kamu pelakunya kan? Hah? Apa? Bukan saya pelakunya, dok. Saya tidak pernah mencuri apapun walaupun saya miskin. Bohong, pasti kamu pelakunya. Sini tas kamu. Ini ada apa kok ribut-ribut? Bapak ini gimana sih? Masa pencuri dikasih pekerjaan? Pencuri? Apa dokter yakin? Saya yakin banget. Geledah aja tas dia. Maaf, Alicia. Boleh saya lihat tas kamu? Ini, Pak. Alicia? Ini apa? Kamu benar-benar pencuri? Tuh kan apa saya bilang. Memang dia pencurinya. Hah? Demi Allah saya nggak mencuri. Saya dijebak. Alicia, kamu dipecat. Mulai besok, jangan datang ke rumah sakit ini lagi. Apa? Alicia, kamu mau kemana? Ini kan belum jam pulang kerja. Aku dipecat, Ref. Aku dituduh mencuri HP dan uang dokter Violet. Apa? Kamu mencuri, Alicia? Demi Allah enggak, Ref. Aku difitnah. Kenapa hidup aku tragis banget sih? Alicia, kamu masih punya aku. Aku bakal cari keadilan buat kamu. Kenapa kamu peduli banget sama aku, Ref? Itu karena aku ngerasa sepertinya aku jatuh cinta sama kamu, Alicia. Aku pengen bahagian kamu. Hah? Kamu serius, Ref? Aku cuma cewek broken home yang gak punya apa-apa. Aku gak peduli. Oh iya, tadi aku lihat kamu sama cowok. Dia mantan kamu ya?
Iya, dia mantan pacarku. Satu-satunya cowok yang pernah ada di hatiku. Kenapa kalian putus? Itu karena mamanya nggak merestui kami. Aku nggak mau dia jadi anak durhaka dan menderita denganku. Kamu masih cinta sama dia ya? Dia udah menikah, jadi aku harus membuang jauh perasaanku dan membuka lembaran baru. Kalau kamu bersedia, menikahlah denganku, Alicia. Aku yatim piatu dari kecil. Ternyata dia sama sepertiku, kesepian dari kecil. Baiklah, ayo kita nikah. Gimana rencana Mama? Berhasil nggak? Berhasil dong, Mah. Sekarang Obe itu dipecat dari rumah sakit. Hah? Siapa suruh dia mengabaikan ancaman Mama buat jauhin Xavier dulu? Apa? Jadi ini semua ulah Mama? Mama ngancam Alicia buat jauhin aku. Hah? Xavier, Mama bisa jelasin, Nak. Itu semua demi kebaikan kamu. Dan kamu, Violet, kamu jebak Alicia dan bikin dia dipecat. Aku kira kamu wanita polos. Hah? Maafin aku, Mas. Aku cuma takut kehilangan kamu aja. Kalian berdua ini iblis, bahkan iblis lebih baik daripada kalian berdua. Mas, tunggu aku. Alicia, aku udah tahu semuanya. Maafin aku, maafin keluargaku udah bikin kamu menderita. Xavier, aku udah maafin kamu kok. Apa kamu tahu, Alicia hampir mengakhiri hidupnya gara-gara kamu? Apa itu benar, Alicia? Maafin kebodohanku. Aku benar-benar gak pantas buat kamu. Gak apa-apa, Xavier. Gara-gara kejadian itu, aku jadi ketemu sama Rev, cinta sejatiku. Jadi kalian sekarang udah bersama. Selamat ya, Alicia, Rev. Thank you, bro. Ada yang mau ketemu sama kamu, Alicia. Violet sini. Alicia, maafin aku. Aku cuma takut kehilangan Xavier. Aku cinta banget sama Xavier. Jadi aku jebak kamu. Hah? Dokter Violet? Jadi Anda istrinya Xavier? Iya. Maafin aku, Alicia. Aku cuma pengen dicintai sama Xavier. Kasih aku waktu ya, Violet. Buktiin kalau kamu pantas buat aku cintai. Pak Rev, Anda di sini. Dari tadi Dokter Leo nungguin di ruangan Anda. Iya, saya lupa kalau ada janji meeting sama Dokter Leo. Pak, kenapa Pak Sunanto manggil kamu, Pak? Itu karena Pak Rev adalah pemilik rumah sakit ini. Apa? Jadi kamu beneran orang kaya dong? Mataku nggak pernah salah. Ya begitulah. Tapi aku jujur soal yatim piatu. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Hah? Mau nggak ya? Mau please. Hah? Ya udah deh kalau kamu maksa. Ada chat.